Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 3021. Menurutnya, begitu seseorang duduk, auranya akan sedikit melemah. Saya punya anggur merah yang sangat enak di sini. Petik 2. Aku lebih tertarik pada racun daripada anggur berkualitas. Petik 2. Raja berjalan di seberang Jenderal Semut, duduk di sofa, dan berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, ekspresi Jenderal An dan Dr. Gavin berubah. Mereka saling memandang, dan keduanya merasa ada yang tidak beres. Roh jahat ini sebenarnya datang untuk penangkal virus api. Mungkinkah dia tidak tahu, hal-hal lain dapat diberikan kepadanya, tetapi penawar virus api tidak dapat diberikan. Benda ini terlalu berharga. Bagi Jenderal An, ini akan menjadi keberuntungan yang luar biasa besar. Dengan uang ini, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Raja, aku tidak begitu mengerti maksudmu. Petik 2. Jenderal An berkata dengan suara yang dalam. Tidak, kamu mengerti. Raja berkata dengan sedikit tersenyum. Kalian berdua adalah orang-orang pintar dan harus tahu apa yang saya maksud. Petik 2. Juga minta Raja untuk mengatakannya secara langsung, kita semua adalah orang awam, dan saya tidak begitu memahaminya, kata Jenderal An. Seperti yang saya katakan tadi, saya lebih tertarik pada racun daripada anggur berkualitas. Petik 2. King tersenyum dan berkata, saya tahu Anda tidak terlalu menyambut saya, jadi selama Anda memberi saya penawar virus api, tidak apa-apa. Petik 2. Tidak, sama sekali tidak. Petik 2. Sebelum Jenderal An dapat berbicara, Dr. Gavin buru-buru berbicara. Kamu bukan orang pertama yang mengatakan tidak di depanku, tapi tahukah kamu? Setiap orang yang mengatakan ini tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Petik 2. Raja berkata sambil tersenyum, jadi, saya akan memberi Anda kesempatan untuk mengatur ulang bahasa. Petik 2. Dr. Gavin tiba-tiba bergidik dan tidak berani berbicara. Baru saat itulah dia menyadari bahwa orang yang duduk di depannya bukanlah orang baik. Pihak lainnya adalah King, pemimpin Skynet yang terkenal di dunia. Meskipun Skynet telah dibubarkan sekarang, reputasi King masih mengguncang dunia. Bab 3022. Tuan Raja, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu menggertak orang? Jenderal An bertanya dengan wajah dingin. Aku menggertakmu, apa yang bisa kamu lakukan? Raja bertanya sambil tersenyum. Ekspresinya masih terlihat begitu baik, tetapi apa yang dia katakan membuat orang marah sampai mati. Ya, saya hanya ingin menggertak Anda, apa yang bisa Anda lakukan? Tidak meyakinkan, ayo pukul aku. Ini adalah arogansi raja, dominasinya. Di dunia barat, dia adalah Tuhan yang mutlak. Bahkan seorang presiden sekuat Amerika Serikat akan bersikap sopan padanya saat melihatnya. Belum lagi Jenderal Semut ini dan seorang dokter medis kecil di depannya. Dia tidak memperhatikan sama sekali. Ya, kami benar-benar tidak bisa melakukan apapun padamu. Petik 2. Kata Jenderal Semut. Dia diam-diam marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tidak mungkin, situasinya lebih buruk daripada orang. Dia tidak bodoh, dan dia tidak akan mengatakan kata-kata yang keterlaluan saat ini. Hanya saja, bahkan jika kamu menginginkan penawar dari virus api, mengapa kamu menyakiti Duranze seperti ini? Jenderal An menunjuk Duranzer yang tergeletak di meja kopi dan bertanya. Dia juga pahlawan yang mengabdi untuk tanah air. Kenapa kamu menyakitinya seperti ini? Tidak mungkin, aku ingin dia membawaku untuk menemukanmu. Petik 2. Raja berkata sambil tersenyum. Hanya saja dia menolakku, jadi aku hanya bisa menggunakan cara yang sulit untuk membuatnya mau bekerja sama. Petik 2. Oke, jangan ganti topik, bawa penawarnya. Dia mengulurkan tangannya ke Jenderal An. Ini tidak mungkin.
Petik 2. Jenderal Semut menggelengkan kepalanya, ini hidupku, lebih penting dari hidupku. Petik 2. Maksudmu, kamu lebih suka memiliki penawarnya daripada bunuh diri, kan? Kata King sambil berpikir. Bab 3023. Mendengar ini, ekspresi Jenderal Ante berubah dan dia berkata dengan cepat. Tuan Raja yang terhormat, saya tahu Anda menginginkan penawarnya, tetapi saya juga menginginkannya. Petik 2. Tidakkah kamu berpikir untuk bekerja sama dengan kami? Bagaimana cara bekerja sama? Tanya Raja. Kamu harus tahu bahwa penangkal virus api akan membawa keuntungan yang tak terbayangkan. Selama kamu mendapatkan 10% darinya, itu sudah cukup untuk menjadi orang terkaya di dunia. Petik 2. Jenderal Semut berkata, awalnya, seharusnya saya, Dr. Gavin dan Duranze yang membagi keuntungan secara merata. Petik 2. Tapi sekarang Duranze telah meninggalkan lapangan lebih cepat dari jadwal. Bagiannya secara alami menjadi milikmu. Petik 2. Sepertiga dari keuntungan penangkal virus api, ini jelas merupakan kekayaan yang tak terbayangkan. Jika uang ini diberikan kepada orang biasa, saya khawatir itu tidak akan dihabiskan dalam beberapa kehidupan. Dan King tidak perlu melakukan apapun untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar secara langsung. Namun, Raja tidak tergerak sama sekali. Karena uang hanyalah angka baginya. Jangan lupa, dia adalah pemimpin Skynet. Selama bertahun-tahun, organisasi Skynet tidak tahu berapa banyak uang yang dihasilkan. Dapat dikatakan bahwa uang yang dimiliki oleh Raja tidak dapat dihabiskan dalam masa hidup yang sama. Jadi, dia menggelengkan kepalanya, sayangnya, seseorang bersedia memberi saya kondisi yang lebih menarik. Petik 2. Apa? Jenderal Ante berseru, kondisi akan membuat Anda semakin bersemangat. Siapa yang bertangan besar? Dia tidak memiliki penawar untuk virus api, ini adalah janji kosong. Petik 2. Kamu tidak harus percaya, tapi aku percaya, kata King sambil tersenyum. Dalam hal itu, petik 2. Lemak di wajah Jenderal Semut bergetar beberapa kali, dan akhirnya dia mengambil keputusan. Saya melihat dia tiba-tiba mengeluarkan pistol hitam dari tangannya dan mengarahkannya ke Dokter Gavin. Oh my, teman lamaku, apa yang kamu lakukan? Kamu. Petik 2. Wajah Dokter Gavin sangat berubah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa rekannya akan benar-benar mengarahkan pistol ke arahnya. Ledakan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Jenderal An langsung menarik pelatuknya. Peluru menembus dada Dokter Gavin, dan dia ambruk dalam genangan darah karena tak percaya. Bab 3024. Oke, sekarang aku juga bisa memberimu kondisi yang lebih tinggi. Petik 2. Mata Jenderal Semut merah darah, dia menatap Raja, dan berkata dengan suara yang dalam. Dulancer sudah mati, dan sekarang Dokter Gavin sudah mati. Aku harus berbagi keuntungan dari penawarnya denganmu. Petik 2. Bagaimana dengan pembagian 50-50 kita? Kamu tidak perlu melakukan apa-apa, cukup kumpulkan uangnya. Petik 2. Tolong percaya pada ketulusan saya dan bekerja sama dengan saya, Anda akan mendapatkan lebih banyak kekayaan daripada yang lain. Petik 2. Dia percaya bahwa Raja pasti tidak akan menolak lamarannya. Hebat. Raja bertepuk tangan. Melihat ini, Jenderal Ante langsung senang. Dia berpikir bahwa Raja tergoda. Apakah Anda setuju? Saya sudah menyatakan ketulusan saya. Selama Anda mengangguk, dalam 3 hari, saya akan mengirimi Anda kekayaan 20 miliar dolar AS. Petik 2. Jenderal Semut berkata dengan cepat. Ketika dia mengatakan ini, dia merasa sangat tidak masuk akal. Anda tahu, mereka bekerja keras untuk menyiapkan game ini dan menghabiskan banyak uang, waktu, dan tenaga. Melihat buahnya akan matang, bandit lain melompat keluar dan berkata bahwa mereka ingin merebut buah mereka. Jenderal An tidak didamaikan. Tapi tidak mungkin. Bandit ini terlalu kuat, dia tidak bisa melawan sama sekali.
Bahkan jika dia adalah salah satu pemimpin tertinggi wilayah militer AS, dia tidak bisa menolak. Di hadapan kekuatan absolut, identitas apapun hanyalah awan. Oleh karena itu, Jenderal Semut hanya dapat memberikan saran seperti itu, berharap raja dapat memberinya sesuatu untuk diperoleh. Kalau tidak, dia percaya, raja pasti akan mengambil semua buah tanpa ampun. Gaya Skynet, dunia tahu. Saran Anda sangat tulus, tapi sayangnya, saya minta maaf, saya masih tidak bisa setuju dengan Anda. Petik 2. Raja masih menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Pria yang bekerja dengan saya, dia memberi saya apa yang tidak bisa Anda lakukan. Petik 2. Mendengar ini, merah di mata Jenderal Ante menjadi lebih intens. Bab 3025. Dia berkata sambil mencibir. Penangkal virus telah ditempatkan di tempat yang sangat rahasia oleh saya. Petik 2. Jika kamu tidak setuju untuk bekerja sama denganku, kamu tidak akan dapat menemukan penawarnya, dan apa yang tidak bisa aku dapatkan tidak akan murah untukmu. Petik 2. Benarkah? Aku akan menemukannya, kata King dengan percaya diri. Saya tahu bahwa Yang Mulia Raja adalah pembangkit tenaga listrik nomor 1 di dunia barat, tetapi saya tidak tahu, apakah Anda kebal. Jenderal An mencibir. Ketika dia berbicara, moncong di tangannya diarahkan tajam ke King. Suara mendesing. Hampir di saat yang bersamaan, tubuh King tiba-tiba terpental. Dia melemparkan pukulan dan memukul dada Jenderal Ante dengan keras. Ledakan. Tubuh Jenderal An yang gemuk dan sofa kulit yang dia duduki semuanya terlempar terbalik oleh pukulan ini dan menabrak dinding keras sebelum berhenti. Di depanku, apakah kamu pikir kamu masih memiliki kesempatan untuk menembak? Raja mencibir. Muntah. Jenderal Semut jatuh ke tanah, muntah darah. Pukulan King barusan menghancurkan organ internalnya. Dia benar-benar tidak dapat berbicara saat ini. King berjalan ke arah Jenderal Semut, dan dia mengeluarkan sarung tangan sutra putih dari sakunya dan meletakkannya di tangan kanannya. Kemudian dia berjongkok dan mengobrak-abrik setelan Jenderal An dengan tangannya yang bersarung tangan. Segera, King mengeluarkan botol baja kecil dari saku Jenderal Semut. Tempat rahasia. Raja tertawa. Kurasa orang sepertimu pasti berpikir paling aman membawanya bersamamu. Mata Jenderal Ante penuh ketakutan dan kemarahan. Dia mengulurkan tangan dengan keras, mencoba meraih sesuatu. Reputasi, kekayaan, atau hidup. Sangat disayangkan bahwa kematian semakin dekat dan dekat dengannya. Tangannya terulur ke udara dan akhirnya jatuh. Wilayah militer AS tingkat tinggi ini, seorang politisi terkenal di dunia barat, meninggal dengan keluhan dan kebencian yang tak ada habisnya. Bab 3026. Negara Pulau, di pantai di Pulau Qingdao. Angin laut menderu, dan ombak menderu. Li Dong berada di pantai bersama Datu dan pelatih hewan dengan tangan di punggungnya, seolah-olah dia sedang menunggu seseorang. Ekspresi Li Dong sangat tenang, tetapi wajah Datu dan pelatih hewan itu sangat serius. Karena orang yang mereka tunggu adalah raja. Saya tidak tahu berapa lama saya menunggu, pelatih hewan mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa waktu, dan berkata tanpa daya. Li, kita sudah menunggu lebih dari 2 jam. Bisakah dia tidak datang? Kamu telah bersamanya selama bertahun-tahun, apakah menurutmu dia adalah orang yang tidak memiliki konsep waktu? Li Dong bertanya. Tidak. Petik 2. Pelatih menggelengkan kepalanya. Sejauh yang saya kenal dia punya ciri khas, apakah membunuh atau bernegosiasi, dia tidak akan pernah terlambat. Petik 2. Kalau begitu tunggu sebentar lagi. Petik 2. Li Dong berkata, mungkin dia tertunda karena sesuatu, atau mungkin pesawatnya tertunda. Petik 2. Pada saat ini, Datu berkata, saya juga berpikir dia pasti akan datang. Petik 2. Oh, bagaimana kamu tahu itu? Tanya pelatih. Karena dia adalah seorang master, kata kepala besar. Pelatih hewan berhenti berbicara. Dia pikir orang ini dulunya sangat membosankan.
Karena dia tinggal bersama Chen Xiaodao dan Scar untuk waktu yang lama, dia juga mulai mengatakan omong kosong yang tidak bisa dijelaskan. Pada saat ini, Li Dong berkata dengan ringan, "Ayo." Petik 2. Datu dan pelatih hewan melihat dengan cepat, dan melihat seorang pria berbaju putih berjalan ke arahnya. Dia anggun, berjalan di atas pasir, seolah-olah kakinya tidak menyentuh debu, dan gerakannya ringan dan cepat. Karena jaraknya terlalu jauh, saya tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tetapi postur berjalan dan temperamennya yang unik sangat menarik dari kejauhan. Setelah beberapa saat, dia datang ke Li Dong. "Kamu terlambat," kata Li Dong. "Maaf, pesawatnya terlambat." King mengangkat bahu. "Tidak apa-apa." Li Dong menggelengkan kepalanya. "Selama raja datang, itu sudah cukup. Meskipun mereka menunggu di sini selama lebih dari 2 jam, itu semua sepadan." Kemudian, King mengulurkan tangannya ke sakunya. Melihat ini, kepalanya yang besar dan tubuh pelatihnya menegang, dan dia langsung mencabut senjatanya. "Jangan gugup," kata Li Dong. Bab 3027. Kepala besar dan pelatih hewan itu masih mengarahkan senjata mereka ke King, tapi dia tidak peduli. Dia mengeluarkan botol baja kecil dari sakunya dan melemparkannya ke Li Dong. Li Dong mengambil botol itu, membuka tutupnya, dan mengeluarkan lapisan kaca darinya. Melihat tabung kecil cairan biru di dalamnya, dia bertanya, "Apakah ini penangkal virus api?" "Ya," kata raja. Li Dong mengangguk, dia tahu raja tidak akan berbohong padanya. Jika dia tidak setuju untuk bekerja sama, tidak perlu menyetujui permintaannya sendiri, dan tidak perlu mengirim botol ini jauh-jauh ke sini. Selain ini, apakah ada yang lain? Li Dong bertanya. "Harus pergi." Petik 2. King menggelengkan kepalanya, mereka tidak akan mempercayai siapapun, dan mereka sudah mati. Petik 2. Botol penawar ini seharusnya menjadi satu-satunya botol di dunia. Petik 2. Seperti yang diharapkan dari King, dia tidak akan pernah gagal ketika dia melakukan tembakan. Petik 2. Li Dong berkata sambil tersenyum. "Dalam hal ini, apakah kita duduk di setengah dari kekayaan dunia? Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa botol kecil ini sangat berharga. Karena virus api sangat mengerikan, situasinya sangat serius sekarang, dan seluruh dunia menantikannya, berharap seseorang dapat menaklukkan virus ini. Apalagi virus tersebut kini sudah mulai menyebar ke negara bintang, dan tidak ada yang tahu negara mana yang akan terjangkit selanjutnya. Oleh karena itu, dalam hal ini, jika seseorang berdiri dan mengumumkan bahwa mereka telah menaklukkan virus dan mengembangkan penawarnya, itu pasti akan menimbulkan sensasi besar. Pada saat itu, semua manusia di dunia akan menjadi pelanggan Anda. Setiap negara, setiap pengusaha, setiap perusahaan farmasi akan berkumpul di sini. Mereka akan membeli agen atau hak penjualan penangkal virus dari Anda tanpa biaya. Pada saat itu, kekayaan yang tak terhitung jumlahnya di dunia akan terkonsentrasi di tangan Anda. Menjadi orang terkaya di dunia itu mudah. King meliriknya, tetapi tidak merasa bangga sedikit pun. Tidak mungkin, meskipun dia dikenal sebagai yang terkuat di dunia barat, dia dikalahkan oleh Li Dong. Karena itu, di depan Li Dong, harga dirinya tidak layak disebut. "Uang tidak terlalu menarik bagiku." Petik 2. Raja berkata, "Saya hanya peduli dengan apa yang Anda janjikan kepada saya." Petik 2. Li Dong tertawa. Bab 3028. "Jangan khawatir, aku akan melakukan apa yang aku janjikan padamu." Petik 2. Mengatakan itu, dia mengeluarkan kontrak dari sakunya. "Dan, aku bilang itu setengah milikmu, dan kalimat itu sama validnya, kamu hanya perlu menandatangani namamu di atasnya." Petik 2. Raja berpikir sejenak, lalu mengambil kontrak dan pena dan menandatangani namanya di atasnya. "Inilah yang saya janjikan kepada Anda. Ini mencatat pengalaman saya melangkah ke transenden, dan saya tidak tahu apakah itu akan berguna bagi Anda." Petik 2.
Li Dong mengeluarkan sebuah buku kecil dari sakunya dan menyerahkannya. Raja sangat gembira. Dia buru-buru mengambilnya, membukanya dan melihatnya beberapa kali. Di atas direkam dalam bahasa Inggris. Li Dong takut dia tidak bisa membaca bahasa Mandarin, jadi dia menulis langsung dalam bahasa Inggris. Setelah beberapa pandangan, King menutupnya dengan puas, lalu memasukkan buku kecil dan kontrak itu ke dalam sakunya. Terima kasih. Dia dengan tulus berterima kasih kepada Li Dong. Sama-sama, kata Li Dong sambil tersenyum. Suatu hari di masa depan, jika saya bisa melangkah ke alam transenden, saya harap saya akan bertarung dengan Anda lagi. Petik 2. Raja berkata kepada Li Dong dengan wajah serius. Kalah dari Li Dong sebelumnya akan menjadi duri terbesar di hatinya. Jadi impian terbesarnya sekarang adalah melangkah ke alam di atas yang luar biasa, dan kemudian bertarung dengan Li Dong lagi untuk memenangkan kembali martabatnya. Oke, aku akan menunggu. Li Dong mengangguk sambil tersenyum. Jadi, selamat tinggal. Setelah raja selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Ketika dia pergi, pelatih hewan tidak bisa tidak bertanya, Li, mengapa kamu harus memberinya pengalaman seperti ini? Apakah kamu tidak takut dia akan benar-benar melangkah ke alam gaib di masa depan, dan kemudian mengatur ulang Skynet? Dia tidak akan. Petik 2. Bab 3029. Li Dong tertawa, dalam hal seni bela diri, dia adalah orang yang lebih murni dariku. Petik 2. Tentu saja, jika ada hari seperti itu, maka aku akan mengalahkannya lagi. Petik 2. Pelatih berhenti berbicara. Karena dia percaya bahwa Li Dong bisa melakukannya. Sama seperti terakhir kali dia mengalahkan King dan membiarkan dia membubarkan Skynet. Pelatih hewan telah melihatnya dengan matanya sendiri, pria ini telah menciptakan terlalu banyak keajaiban. Kakak, sekarang penawarnya sudah ada. Bisakah kita segera kembali ke China? Datu bertanya dengan penuh semangat. Menghitung waktu, mereka telah datang ke negara pulau untuk sementara waktu. Meskipun kepala besar itu membosankan, ia memiliki temperamen yang benar dan merupakan anak yang berbakti. Setelah jauh dari rumah begitu lama, dia sangat merindukan ayahnya yang dulu. Yah, aku akan segera pulang. Petik 2. Li Dong mengangguk, dia juga merindukan Lin Yurou dan yang lainnya. Berbicara, Li Dong mengambil penawar virus api lagi, setelah dia melihatnya, dia membuat langkah konyol. Saya melihat bahwa dia mengangkat botol di tangannya dan melemparkannya ke laut. Wah, botol kecil bahkan tidak bisa menggulung gelombang yang lebih besar, dan kemudian menghilang ke dalam gelombang besar. Ya Tuhan, itu penangkal virus api. Jadi kamu membuangnya begitu saja. Seru sang pelatih. Untuk botol penawar ini, mereka menghabiskan banyak usaha. Bahkan Li Dong memberi King pengalamannya dan setengah dari keuntungan dari penawarnya ke pihak lain. Setelah membayar harga yang begitu tinggi, dia masih harus membuang penawarnya, yang dia tidak mengerti. Datu juga terlihat bingung, tapi dia tidak bertanya. Dia memiliki kepercayaan pada Li Dong, dan apapun yang dia lakukan, dia merasa bahwa itu adalah pilihan terbaik untuk kakak tertua. Penangkal yang dibuat oleh teknologi medis barat tidak cocok untuk saya. Petik 2. Dengan senyum percaya diri di wajah Li Dong. Kali ini, saya akan menggunakan pengobatan tradisional Tiongkok untuk menaklukkan dunia. Petik 2. Bab 3030. Setelah 5 hari. Hari ini hari Senin. Hari ini adalah hari yang sangat penting bagi seluruh dunia manusia. Hari ini juga akan meninggalkan warisan berat dalam sejarah manusia. Karena Li Dong, ketua delegasi Huaxia TCM, mengumumkan melalui beberapa media di Huaxia bahwa dia dan seorang temannya yang misterius telah berhasil menaklukkan virus api. Selain itu, dari lusinan bahan obat, penangkal virus api diekstraksi. Dalam waktu dekat, penawarnya dapat dipasarkan untuk meringankan penderitaan manusia yang menghadapi virus api. Begitu berita itu keluar, dunia meledak.
Hampir seluruh dunia menjadi gila. Sialan, apakah ini benar atau salah? Apakah virus api benar-benar telah ditaklukkan? Apakah kita diselamatkan? Bagaimana mungkin? Kalaupun virusnya sudah ditaklukkan, harusnya ditaklukkan oleh dokter di negara barat kita. Kenapa obat China? Ya, kami memiliki dokter terbaik, peralatan penelitian ilmiah paling canggih. Sial, apa yang mereka lakukan di negara pulau begitu lama? Hahaha, Li Dong luar biasa, dewa perang timur luar biasa, layak menjadi idolaku, terlalu hebat. Petik 2. Ah, ini benar-benar Li Dong kita, aku tahu itu pasti dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Petik 2. Dewa perang itu perkasa, tidak peduli industri apa yang kamu jalani, dia adalah eksistensi yang paling kuat. Aku mencintaimu Li Dong. Petik 2. Berita ini menyapu dunia. Banyak orang mendiskusikan masalah ini, dan di antara mereka, orang-orang Huaxia adalah yang paling bersemangat. Karena Li Dong membawa mereka kembali kehormatan lagi. Kehormatan yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, jurnalis di seluruh dunia menjadi gila. Mereka mengerahkan segala cara, mengepung, mengejar, memblokir, dan akhirnya memaksa Li Dong setuju untuk mengadakan konferensi pers. Konferensi pers ini disiapkan oleh bantuan resmi dari negara pulau. Kontrol personel dan pengaturan keamanan sangat ketat. Tidak mungkin, meskipun Li Dong adalah dewa perang timur, ada banyak orang di dunia ini yang putus asa. Anda tahu, Li Dong telah menaklukkan virus dan mengembangkan penawarnya, dia sekarang menjadi sapi perah. Bab 3031. Selama dia tidak bodoh, dia akan tahu bahwa dia dapat dengan mudah menjadi orang terkaya di dunia dengan mengandalkan penangkal virus. Orang terkaya di dunia yang sebenarnya. Dalam hal ini, siapapun yang sedikit gila akan berpikir untuk memukulnya, atau penawarnya. Meskipun Li Dong adalah dewa perang, tidak mungkin orang biasa menyakitinya, tetapi hal seperti itu tidak boleh terjadi di negara pulau. Begitu hal seperti itu terjadi, saya khawatir pejabat China akan meminta pertanggungjawaban negara pulau itu. Yang paling penting adalah meskipun Li Dong mengembangkan virus, dia tidak memberikan penawarnya ke negara pulau. Anda tahu, negara pulau adalah tempat pertama penyebaran virus. Infeksi besar bisa pecah kapan saja. Jika Li Dong diserang di sini, mereka tidak akan memiliki cara untuk mendapatkan penawarnya, jadi bagaimana mereka menjelaskannya kepada orang-orang? Oleh karena itu, negara kepulauan harus mempersiapkan konferensi pers ini dengan siaga keamanan tertinggi. Pada saat ini, situs konferensi. Ruang konferensi yang luas itu penuh dengan orang. Semuanya adalah jurnalis media arus utama di seluruh dunia. Mereka menyiapkan senjata panjang dan meriam pendek, semua melihat ke arah pintu, menantikannya. Akhirnya, Li Dong datang. Dia mengambil kepala besar dan pelatih hewan, dan ketiganya berjalan lebih dulu. Segera setelah itu, anggota delegasi pengobatan Tiongkok masuk. Meskipun penawarnya dikembangkan oleh Li Dong, mereka juga harus memiliki bagian dari kemuliaan ini. Melihat Li Dong, semua reporter yang hadir berdiri dan bertepuk tangan. Mereka juga manusia, dan mereka takut mati. Oleh karena itu, Li Dong mengembangkan penawar untuk menyelamatkan tidak hanya orang lain, tetapi diri mereka sendiri. Apalagi Li Dong adalah dewa perang timur. Semua yang telah dia lakukan untuk orang-orang di dunia, dan semua yang dia lakukan sekarang, sudah cukup untuk membuat semua reporter yang hadir menghormatinya. Bahkan banyak reporter yang menjadi penggemar Li Dong. Li Dong tersenyum dan melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa tepuk tangan bisa lebih hangat. Betulkah? Tepuk-tepuk-tepuk. Tepuk tangan menjadi lebih antusias, dan semua orang memandang Li Dong dengan antusias. Bab 3032. Ketika Li Dong berjalan ke panggung, dia menekan tangannya ke bawah dan memberi isyarat kepada semua orang untuk diam. Dengan tindakannya ini, pemandangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Sejak saya datang ke sini,
saya tidak memiliki keberanian untuk menghadapi Anda begitu lama. Petik 2. Li Dong berkata sambil tersenyum, jika saya berdiri di sini seminggu yang lalu, Anda pasti akan melemparkan saya dengan sandal, kan? Dia berbicara bahasa Cina, dan dia tidak memiliki penerjemah sendiri. Adapun apakah orang-orang di bawah dapat memahaminya, itu urusan mereka. Dia orang Cina dan secara alami berbicara bahasa Cina. Untung reporter dari berbagai media sangat pintar, kebanyakan reporter yang mereka kirim ke sini bisa berbahasa Mandarin. Mendengar apa yang dikatakan Li Dong, semua orang tertawa. Untungnya, sekarang aku akhirnya memiliki keberanian untuk menghadapimu. Petik 2. Li Dong melanjutkan, sejak saya memulai jalan seorang prajurit dan memahami tanggung jawab melindungi keluarga dan negara saya tahu bahwa hidup tidak dapat mentolerir lelucon sekecil apapun. Petik 2. Setelah saya belajar kedokteran, guru saya juga memberitahu saya bahwa hidup adalah hal yang paling serius di dunia, dan tidak ada yang bisa menerimanya dengan senyuman. Petik 2. Aku tidak akan mengabaikan kehidupan semua orang, dan aku tidak akan mengabaikan hidupku sendiri. Petik 2. Semua orang takut mati, dan saya tidak terkecuali. Kali ini virus tidak hanya menjadi bencana bagi negara-negara kepulauan, tetapi juga bencana bagi seluruh umat manusia. Petik 2. Suara Li Dong tidak keras, tetapi menyebar ke seluruh penonton dan semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Semua orang diam dan mendengarkannya dengan tenang. Jadi, selama periode waktu ini, saya telah belajar sangat keras, berharap untuk mengembangkan penawarnya sesegera mungkin. Petik 2. Bukan hanya saya, rekan-rekan saya, tetapi juga tim medis dari berbagai negara, masing-masing juga bekerja keras. Petik 2. Ini adalah kehormatan saya dan kehormatan semua orang. Wah, mendengar ini, semua orang bertepuk tangan serempak. Tepuk tangan gemuruh. Bab 3033. Setelah beberapa saat, tepuk tangan berhenti, dan seorang reporter tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan keras. Tuan Ares, bagaimana Anda mempelajari virus api? Meskipun semua orang tahu nama Li Dong, semua orang masih memanggilnya Dewa Perang. Ini adalah penghormatan terhadap Dewa Perang. Sederhana, upaya gagal yang tak terhitung jumlahnya. Petik 2. Li Dong berkata, proses ini sangat membosankan dan saya berurusan dengan banyak ramuan sepanjang hari. Petik 2. Tapi dari tumbuh-tumbuhan inilah saya menemukan penangkal virus api. Petik 2. Pak Ares, Anda mengatakan bahwa virus api itu dikembangkan dalam kemitraan dengan seorang teman. Siapa dia? Apakah dia juga seorang dokter? Tanya reporter lain. Tidak, dia bukan seorang dokter, tetapi dia telah memberikan bantuan yang sangat penting untuk penelitian saya dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Petik 2. Li Dong berkata, dia tidak ingin tampil di depan media, jadi saya tidak bisa mengungkapkan namanya, saya minta maaf. Petik 2. Tuan Ares, maksud Anda penawar virus api adalah obat tradisional Tiongkok? Tanya seorang reporter dengan heran. Tentu. Petik 2. Li Dong mengangguk, saya seorang praktisi pengobatan Tiongkok, jadi tentu saja saya hanya menggunakan pengobatan Tiongkok untuk menyembuhkan penyakit. Petik 2. Kali ini adalah kesempatan yang sangat langka. Penangkal virus api adalah komponen pengobatan tradisional Tiongkok, yang cukup untuk membuat dunia percaya pada pengobatan tradisional Tiongkok. Ini adalah hasil yang paling ingin dilihat Li Dong. Kebangkitan pengobatan Tiongkok benar-benar tak terbendung. Izinkan saya bertanya, virus yang mengancam kehidupan seluruh umat manusia ini akhirnya dapat diselesaikan dengan pengobatan Tiongkok. Siapa yang berani mempertanyakan pengobatan Tiongkok? Pada saat ini, seorang reporter barat bertanya dalam bahasa Mandarin yang tidak lancar, Tuan Li Dong, sekarang seluruh dunia menganggap Anda sebagai pahlawan, jadi, sebagai pahlawan, maukah Anda memberikan resep gratis untuk dinikmati semua orang? Dia tidak memanggil Yang Mulia Dewa Perang, tetapi langsung memanggil nama Li Dong. Karena di hatinya,
Dewa Perang Timur bukanlah pahlawan di hati orang-orang di negara-negara barat, jadi dia tidak perlu menghormatinya. Setelah menanyakan pertanyaan ini, dia menatap Li Dong dengan mencibir, menunggu jawaban Li Dong. Bab 3034. Mendengar pertanyaan ini, para reporter di antara hadirin terdiam beberapa saat, dan banyak orang memandang reporter barat seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Semua orang berpikir bahwa tanpa 10 tahun trombosis cerebral, benar-benar mustahil untuk mengajukan pertanyaan bodoh seperti itu. Li Dong tertawa. Dia menatap reporter itu dan berkata dengan ringan, "Apakah kamu pikir aku seperti orang idiot? Aku tidak bermaksud begitu." Reporter barat itu berkata dengan cepat. "Menanggapi pertanyaan Anda barusan, saya dapat memberitahu Anda dengan sangat jelas bahwa saya tidak akan melakukan itu." Petik 2. Li Dong berkata dengan tenang, "Karena bahkan jika saya menerbitkan resep penawarnya, orang awam tidak akan membuat penawarnya sendiri." Petik 2. Pada saat itu, keuntungan akhir hanya akan dimonopoli oleh perusahaan farmasi besar itu, dan bahkan mereka akan terus menaikkan harga, sehingga menyulitkan mereka yang benar-benar membutuhkannya untuk mendapatkan penawarnya. Petik 2. Saya telah menemukan mitra yang baik yang akan bertanggung jawab atas produksi dan operasi, dan kami akan bekerja keras untuk menyebarkan penawarnya ke setiap sudut dunia. Petik 2. Ekspresi wartawan barat sangat jelek. Dia mengertakkan gigi dan bertanya dengan enggan. "Mitra mana itu? Apakah itu kelompok farmasi? Apakah orang Huaxia? Apakah keuntungan besar kali ini akan ditempati oleh orang-orang Huaxia?" "Ya," kata Li Dong ringan. Banyak wartawan berbisik dan banyak bicara. Tapi tidak ada yang berani menuduh Li Dong. Karena penawarnya dikembangkan olehnya, itu juga urusan Li Dong untuk menemukan seseorang untuk diajak bekerja sama. Tidak ada yang berhak menunjuk jari. Tapi reporter barat itu mencibir. "Tuan Li Dong, tidakkah menurut Anda perilaku Anda sangat egois? Apakah ini berarti Anda akan menggunakan penawar ini untuk mendapatkan keuntungan besar?" Kali ini, banyak reporter memandang reporter barat ini seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. "Orang ini, apakah itu disengaja untuk membuat masalah? Mengapa saya tidak dapat menghasilkan uang dengan penawar yang telah saya pelajari dengan susah payah? Sebaliknya, berikan kepada orang yang tidak melakukan apa-apa." Li Dong berkata dengan enteng, "Jika kamu ingin menuduhku demikian, maka jawabanku adalah, ya, itulah yang ingin aku lakukan." Petik 2. Bab 3035. Dia menatap reporter barat dan bertanya, "Apakah Anda punya komentar?" Ketika ditanya pertanyaan ini, Li Dong dengan sengaja menekan sedikit paksaan kepada reporter barat. Wajah wartawan barat berubah. Dia hanya merasakan hawa dingin yang menyelimuti dirinya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia dipenuhi ketakutan, dan seluruh tubuhnya gemetar. Bibirnya bergetar, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Terlalu menakutkan. Tekanan semacam ini membuatnya merasa seperti sedang menghadapi binatang purba. Tidak ada komentar. "Itu bagus. Pertanyaan selanjutnya." Li Dong menarik paksaannya dan berbicara dengan tenang. Berbagai pertanyaan berikutnya sangat umum, dan Li Dong menjawabnya satu persatu. Setelah konferensi pers, Li Dong kembali ke kamp dengan delegasi pengobatan Tiongkok. "Saudaraku, reporter itu barusan, aku benar-benar ingin menghajarnya." Petik 2. Tang Yu mengertakkan gigi dan berkata, "Bagaimana mungkin ada orang yang tidak tahu malu di dunia ini? Hanya seorang idiot." Petik 2. Li Dong berkata dengan ringan, "Dia ingin memberiku label pahlawan, dan kemudian memintaku untuk mengambil resep dan menghasilkan banyak uang untuk perusahaan farmasi besar itu. Aku hanya bisa mengatakan bahwa mereka terlalu banyak berpikir." Petik 2. Reporter barat itu pasti telah diinstruksikan oleh orang lain untuk mengajukan pertanyaan bodoh seperti itu. Bahkan reporter lain yang hadir memiliki ide ini. Bisa dibayangkan bahwa setelah mereka kembali, mereka pasti akan melaporkan perilaku Li Dong dan mengkritiknya. Namun,
Li Dong tidak berniat memberi sedikit pun. Bahkan jika itu akan memberi Anda reputasi buruk. Karena Li Dong sama sekali tidak peduli apa yang orang asing katakan tentang dia, yang dia pedulikan adalah apa yang dikatakan orang-orangnya tentang dia. Dan hanya dengan melakukan itu, pengobatan Tiongkok dapat melebih-lebihkan dengan kecepatan tercepat dan merebut pasar dunia. Tidak ada yang bisa menghentikan kebangkitan pengobatan Tiongkok. Jika memang ada keburukan yang harus ditanggung, maka biarkan aku menanggungnya. Li Dong berpikir dalam hati. Bab 3036. Harapan terbesar Li Dong ketika dia kembali adalah untuk meneruskan pengobatan Tiongkok dan membuat dunia percaya pada pengobatan Tiongkok dan menggunakan pengobatan Tiongkok. Sekarang sepertinya dia akan mewujudkan keinginan ini. Jika tidak ada kecelakaan, dia akan menjadi dokter Tiongkok paling terkenal dalam sejarah pengobatan Tiongkok modern dan kontribusi terbesar bagi seluruh umat manusia. Bahkan jika itu kemungkinan akan dikutuk oleh banyak orang. Tapi Li Dong tidak peduli, selama itu baik untuk negara dan pengobatan Tiongkok, itu sudah cukup. Setelah kembali ke kamp, jelas bahwa suasana seluruh kamp jauh lebih santai dari sebelumnya. Selama periode waktu ini, tidak peduli di negara mana tim medis itu berada, sarafnya tegang dan mereka berada di bawah tekanan yang sangat besar. Karena nasib seluruh umat manusia ada pada mereka. Tekanan besar yang disebabkan oleh harapan semacam itu tidak dapat dipahami oleh orang luar. Tapi sekarang, Li Dong akhirnya mengeluarkan penawarnya, dan mereka langsung rileks. Meskipun penawarnya dibuat oleh Li Dong, dan itu masih merupakan ramuan obat tradisional Tiongkok, orang-orang Tiongkok ingin memonopoli semua keuntungan penawarnya, tetapi semua orang masih senang. Lagi pula, lebih penting daripada apapun untuk hidup tanpa tekanan hidup yang selalu Anda khawatirkan. Soal uang. Sangat belak-belakan untuk mengatakan bahwa tidak peduli anggota tim medis manapun, tidak akan ada kekurangan uang. Terlebih lagi, Li Dong adalah dewa perang timur, dan dia melakukan tugasnya dengan cermat. Dia memimpin delegasi TCM Huaxia untuk bekerja siang dan malam, dan semua orang melihatnya. Bahkan sekarang, bahkan delegasi negara-negara barat, mereka dulu sangat memusuhi Li Dong, tetapi sekarang, mereka telah menyatakan perasaan bersahabat mereka terhadap Li Dong. Li Dong meyakinkan semua orang. Penangkal yang dikembangkan oleh Li Dong telah menjalani uji klinis. Sampel penangkal telah berhasil memungkinkan beberapa pasien yang terinfeksi untuk bertahan hidup. Apalagi setelah diuji, penawar ini tidak memiliki residu di tubuh manusia, juga tidak memiliki efek samping. Bab 3037. Tentu poin ini harus ditindaklanjuti, ini proses jangka panjang, kalau lebih ketat bisa beberapa tahun bahkan 10 tahun. Namun, sekarang situasinya mendesak, tidak ada cara bagi manusia untuk menunggu selama itu. Perdana Menteri Negara Pulau Chiba Fujiwara berdiskusi dengan Li Dong secara pribadi, dan ingin Li Dong mendapatkan lebih banyak penawar, setidaknya untuk menyembuhkan semua pasien yang terinfeksi di kamp ini. Namun, permintaan ini ditolak oleh Li Dong. Ada 3 alasan. Pertama, ia membutuhkan rasa tertindas hidup. Artinya, sebelum penawarnya diproduksi, orang masih perlu terinfeksi dan dikirim ke kamp. Meski terdengar kejam. Kedua, Li Dong tidak memiliki penawar tambahan sekarang. Alasan mengapa dia menemukan penawarnya dengan sangat lancar kali ini adalah karena resep kuno yang dia dapatkan sebelumnya memainkan peran kunci. Li Dong tidak pernah bisa mengatasi beberapa efek samping dalam resep kuno, tetapi sampel virus yang ditinggalkan Jack memberi inspirasi pada Li Dong. Dia mencoba mempelajari toksisitas dalam sampel virus, dan menyerang virus dengan racun, dan akhirnya berhasil. Keberhasilan Li Dong bukanlah suatu kebetulan. Di antara obat penawar yang dikembangkan, ada beberapa bahan obat langka, yang hampir tidak mungkin dibeli di negara pulau. Sedikit kelangsungan hidup yang dia bawa dari negara sebelumnya hanya untuk membuat sedikit penawar, dan bahan obat lainnya masih perlu disiapkan di negara ini. Ketiga, hubungan semua orang belum begitu baik. Li Dong, sebagai dewa perang,
tidak pernah melupakan apa yang dilakukan negara pulau itu terhadap China saat itu. Sekarang virus api telah teratasi, delegasi dari berbagai negara secara alami tidak harus tinggal di sini. Makan malam hari ini adalah makanan terakhir semua orang. Setelah makan makanan ini, besok, semua orang akan memulai perjalanan mereka sendiri kembali ke Cina. Bab 3038. Karena seluruh negara pulau masih tenggelam dalam suasana sedih, bahkan Perdana Menteri tidak berani mengadakan jamuan perayaan saat ini. Jika difoto oleh wartawan media, saya khawatir akan ada berita besar. Karena itu, makan malam ini semewah mungkin, tetapi tidak ada anggur putih dan anggur merah. Namun, tidak ada batasan untuk bir, dan minuman jus juga tersedia. Di perjamuan, siapapun yang menjadi protagonis tidak diragukan lagi adalah Li Dong. Dia benar-benar menjadi pusat perhatian malam ini. Kemanapun Li Dong pergi, seseorang akan mengatakan sesuatu untuk dirayakan bersamanya dan mengangkat gelas untuknya. Semua orang tahu bahwa orang terkaya di masa depan di dunia berdiri di depan mereka. Dewa Perang Timur, orang terkaya di dunia, identitas ini ditumpangkan, sehingga pesona pribadi Li Dong telah mencapai titik ekstrim. Banyak dokter atau perawat cantik dari tim medis nasional sering mengedipkan mata pada Li Dong, mencoba merayunya. Jika sesuatu bisa terjadi pada Dewa Perang Timur, itu akan menjadi kenangan yang tak terlupakan dalam hidup mereka. Dr. Li, saya akan bersulang untukmu. Petik 2. Kepala delegasi Rusia datang dengan seorang penerjemah dengan senyum ramah di wajahnya. Anda telah mencapai sesuatu yang luar biasa. Petik 2. Di Kam, banyak orang memanggil Qin Tuan Ares, tetapi tidak banyak orang memanggilnya Dr. Li. Hubungan antara kepala delegasi Rusia dan Li Dong tidak buruk, dan dia lebih suka memanggilnya profesi sebagai dokter. Dan Li Dong juga lebih suka orang lain memanggilnya begitu. Terima kasih. Petik 2. Li Dong menyentuh bir di gelas bersamanya. Dibandingkan dengan anggur, Li Dong lebih suka minuman, tetapi hari ini dia hanya ingin minum sedikit anggur. Setelah gugup begitu lama, dia juga perlu bersantai. Seperti yang Anda katakan, insiden virus ini bukan hanya bencana bagi individu, tetapi juga bencana bagi seluruh umat manusia. Petik 2. Kepala delegasi Rusia memuji. Bab 3039. Kamu adalah pahlawan kami dan pahlawan seluruh umat manusia. Tidak peduli posisi apa yang saya berdiri, saya harus mengucapkan terima kasih kepada Anda. Petik 2. Mata Li Dong sedikit menyipit dan tersenyum. Sama-sama, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, Anda dapat mengatakannya secara langsung. Saya tidak suka berkeliling. Petik 2. Itu benar, Dr. Li. Saya memiliki sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Petik 2. Kepala delegasi Rusia merendahkan suaranya. Saya menerima telepon, pejabat negara kita ingin menandatangani pembelian prioritas tepat dengan Anda untuk penangkal virus api. Petik 2. Saya tahu bahwa masalah ini sepenuhnya terserah Anda, dan Anda dapat membuat keputusan sendiri. Li Dong mengangguk, ya, saya benar-benar dapat memutuskan masalah ini, tetapi saya tidak bisa menjanjikan Anda untuk saat ini. Petik 2. Karena penawarnya baru saja dikembangkan, penawar ini adalah obat Tiongkok murni dan membutuhkan banyak bahan obat yang berharga. Petik 2. Sekarang, mitra saya membeli bahan obat semacam itu dalam jumlah besar. Jika bahan bakunya cukup, saya secara alami dapat menyediakannya untuk Anda. Petik 2. Namun, jika bahan bakunya tidak mencukupi, saya hanya bisa mengutamakan penggunaan negara saya sendiri. Anda harus tahu bahwa ini tidak bisa dihindari. Petik 2. Kalau tidak, saya tidak punya cara untuk menjelaskan kepada rekan senegara saya dan negara. Petik 2. Aku mengerti, aku bisa mengerti. Petik 2. Kepala delegasi Rusia mengangguk cepat, mulai, Anda dapat memberi kami bagian terlebih dahulu. Tidak peduli berapa banyak, pasti ada sedikit, kan? Dokter Li,
Demi persahabatan kita dan persahabatan negara kita, saya harap Anda bisa berjanji kepada saya. Petik 2. Karena aku telah membual kepada mereka bahwa aku adalah temanmu, dan jika ini terjadi, aku tidak akan memiliki wajah untuk kembali menemui rekan-rekanku. Petik 2. Li Dong tidak berdaya. Orang ini benar-benar tidak berkulit tebal. Namun, dia tidak jijik. Karena hubungan diplomatik China dengan negara lain sangat baik. Melihat wajah ini, Li Dong tidak ingin mengecewakannya. Oke, aku akan meneleponmu, dan kamu bisa meminta seseorang untuk menghubunginya lagi. Li Dong ragu-ragu dan berkata. Bab 3040. Mendengar kata-kata Li Dong, kepala delegasi Rusia sangat bersemangat. Terima kasih dokter. Li, kita akan selalu berteman. Selamanya. Li Dong mengangkat gelasnya sambil tersenyum. Percakapan di antara mereka secara alami tersembunyi dari mata orang lain. Kemudian, kepala delegasi Yunani meremas dan berkata sambil tersenyum. Tuan Ares, hari ini adalah hari yang sangat baik. Saya tahu saya seharusnya tidak memberitahu Anda saat ini, tetapi saya harap Anda dapat memahami suasana hati saya. Petik 2. Li Dong tersenyum dan menepuk bahunya. Saudaraku, saya menghargai dukungan dan bantuan Anda untuk saya selama ini, dan saya tahu apa yang Anda inginkan. Petik 2. Yunani juga memiliki hubungan yang sangat baik dengan China, dan Li Dong tidak akan pelit dengan negara-negara tersebut. Yah, aku akan meneleponmu juga, lalu kamu bisa menghubunginya untuk membicarakan masalah ini, oke? Ketua delegasi Yunani juga heboh. Dia melirik kepala delegasi Rusia dan merasa sangat berterima kasih. Untungnya, negara mereka memiliki hubungan yang baik dengan Huaxia, jika tidak mudah untuk mendapatkan penawarnya sesegera mungkin. Terima kasih, Tuan Ares, Anda benar-benar teman baik kami. Kepala delegasi Yunani tampak bersyukur. Li Dong tertawa. Ini adalah orang Ken yang mengatakan hal seperti itu padanya hari ini. Dengan minat sebagai ikatan, hubungan pertemanan secara alami akan luar biasa akrab. Tuan Ares, tahukah Anda? Kepala delegasi Yunani tiba-tiba berkata dengan misterius. Melihatnya, sepertinya sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Li Dong sedikit penasaran dan bertanya, apa yang kamu tahu? Saya punya teman yang resmi di pihak Swedia, dan dia memberi saya informasi yang sangat andal. Petik 2. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.